Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasika Laila Amanda dengan NIM 033 Pendidikan Agama Islam kelas 1A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Filsafat Ilmu. Kali ini saya akan membahas bab mengenai hubungan antara ilmu sains dengan ilmu pengetahuan agama, politik, dan budaya. Ilmu dalam artian sains adalah pengetahuan ilmiah mengenai apa adanya yang dapat digunakan sebagai alat untuk mempermudah kehidupan manusia dan dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan hidupnya. Contoh sederhananya adalah HP sebagai produk keilmuan yang digunakan sebagai alat manusia, di mana manusia dapat berkomunikasi. Kemudian ilmu dalam pengertian lebih umum yang menyangkut agama, politik, dan budaya adalah pengetahuan yang mengajarkan mengenai apa yang seharusnya, yang dapat digunakan untuk membimbing dan memberi petunjuk manusia dalam berbagai aspek kehidupan, di antaranya sebagai kaidah moral dalam menentukan objek penelitian dan menggunakan produk ilmuwan. Output atau hasil akhir dari mempelajari berbagai ilmu itu tidak hanya pada nilai akademis, tetapi lebih ke mengamalkan atau mempergunakan ilmu yang sudah dipelajari. Misalnya, seorang mahasiswa telah mengikuti pelajaran akidah akhlak. Selain mendapatkan nilai A, poin pentingnya adalah adanya pengamalan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun mempelajari berbagai ilmu, seorang intelektual tidak boleh menyalahgunakan kecerdasan intelektualnya untuk membenarkan setiap kebijakan dengan mengatasnamakan golongan atau suku, agama, budaya, maupun partai yang diikutinya. Ilmuwan harus selalu termotivasi untuk menunjukkan kebenaran dengan kejujuran. Misalnya pengetahuan agama bahwa semua dalam kuasa Allah tidak lantas menjadi alasan pembenaran untuk mengingkari ilmu sains. Bahwa penyakit COVID-19 dapat tertular jika mengikuti sholat jamaah di masjid. Jadi, ilmu dalam pengertian sains itu adalah pengetahuan mengenai apa adanya atau kenyataannya. Misalnya, pelajaran IPA itu membahas mengenai proses turunnya hujan dengan sebagaimana adanya. Kemudian, mata pelajaran bahasa Indonesia yang menjelaskan tentang struktur kebahasaan sebagaimana adanya. Lalu, ilmu dalam pengertian yang lebih umum yang menyangkut agama, budaya, dan politik adalah pengetahuan yang mengajarkan apa yang seharusnya. Misalnya, dalam agama ada pelajaran akidah akhlak yang membahas mengenai menggunjing orang lain atau menggibah. Dalam Al-Quran sudah diibaratkan orang yang menggibah sama halnya dengan memakan daging saudaranya sendiri. Nah, diharapkan setelah mengetahui hal tersebut, seorang muslim yang baik tidak lagi menggunjing atau menggibah orang lain. Dalam negara, seperti pelajaran kewarganegaraan dapat dijadikan pedoman untuk selalu berkehidupan seperti warga negara Indonesia, seperti toleransi atau persatuan. Kemudian, dalam budaya ada pelajaran seni budaya yang dimana dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan norma atau etika dalam suatu masyarakat. Pengetahuan yang bersumber dari Tuhan bersifat mutlak atau tidak bisa diganggu-gugat. Contohnya, tata cara sholat yang menggunakan bahasa Arab dimanapun dan kapanpun akan tetap menggunakan bahasa Arab, walaupun yang mengerjakan sholat itu bukan berasal dari Arab. Dan untuk ilmu
pengetahuan umum seperti budaya dan politik atau yang bersumber dari manusia itu bersifat relatif atau berubah-ubah, seperti undang-undang yang diamandemen, kemudian tata cara yang senantiasa berubah sesuai kondisi dan situasi. Jadi meskipun kebenaran agama ini bersifat mutlak, tetapi hanya terbatas pada orang-orang tertentu saja yang mengikuti ajaran agama tersebut. Sekalipun sains itu bersumber dari manusia yang bersifat relatif atau berubah-ubah, tetapi bersifat universal, dapat diterima dan dapat diteliti dan juga dapat dimanfaatkan oleh semua orang tanpa ada batasan. Namun, pengetahuan politik dan budaya sebagai petunjuk kehidupan sehari-hari itu bersifat relatif, namun ada batasan tertentu. Jika kehidupan ini diibaratkan kendaraan, maka kita memerlukan alat, yaitu sains, yang dapat mempermudah dan memberikan kenyamanan. Dan kita juga memerlukan peta, yaitu agama, politik, dan budaya, yang digunakan untuk petunjuk suatu arah. Hanya dua hal tersebut, maka diharapkan kita akan mencapai tujuan dengan selamat. Wujud cinta terhadap agama adalah dengan menjalankan semua perintah dan petunjuk Tuhan sesuai dengan ajaran agama yang diketahui dan dimiliki saat ini. Cinta terhadap negara adalah dengan menjalankan atau mengamalkan semua aturan, petunjuk, dan perintah dengan sesuai ilmu pengetahuan negara yang dipelajari saat ini. Dan yang terakhir, wujud cinta terhadap budaya adalah dengan mengamalkan atau menjalankan semua perintah, aturan, dan petunjuk sesuai dengan ilmu budaya yang dipelajari saat ini. Ketika tujuan mempelajari ilmu tidak hanya untuk mengejar nilai, ijazah, maupun gelar, tetapi untuk mengamalkan atau menjalankan fungsi dari setiap ilmu sesuai dengan tujuannya, maka ilmu itu akan benar-benar bermanfaat bagi diri sendiri maupun alam semesta. Terima kasih, mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.